bagaimana cara komponen sistem imun spesifik merespon patogen dan sel tubuh yang sudah terinfeksi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, di sini terdapat sel dendritik dan juga makrofag yang tergolong ke dalam sel penyaji antigen. Nah, sel penyaji antigen tersebut kemudian akan melakukan proses fagositosis atau menghancurkan patogen dengan cara menelannya. Dan kemudian sel dendritik atau sel penyaji antigen ini kemudian akan menuju ke nodus limfa. Ya. Nah, setelah sampai di nodus limfa, sel dendritik ini kemudian akan bertemu dan berikatan dengan komponen sistem imun spesifik seperti sel T penolong dan juga sel T sitotoksik. Nah, namun yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana reaksi yang terjadi ketika sel dendritik atau sel penyaji antigen tersebut berikatan dengan sel T penolong. Nah, ilustrasi berikut ini terjadi di dalam nodus limfa. Jadi, di sini sudah terdapat sel dendritik yang berperan sebagai sel penyaji antigen dan juga sudah terdapat sel T penolong. Nah, sel dendritik yang berperan sebagai sel penyaji antigen ini memiliki molekul MHC kelas 2 yang menampilkan fragmen antigen atau potongan terkecil dari patogen yang telah dihancurkan di dalam sel tersebut. Kemudian, sel T penolong di sini juga memiliki reseptor yang penting, yaitu ada reseptor antigen dan juga reseptor CD4. Nah, setelah itu, sel penyaji antigen ini akan berikatan dengan sel T penolong. Nah, perhatikan reseptor yang saling berikatan. Ya, jadi di sini ada reseptor antigen yang dimiliki oleh sel T penolong akan berikatan dengan fragmen antigen yang dibawa oleh sel penyaji antigen. Kemudian, reseptor CD4 yang dimiliki oleh sel T penolong akan berikatan dengan molekul MHC kelas 2 yang dimiliki oleh sel penyaji antigen. Nah, setelah itu, sel penyaji antigen ini akan melepaskan suatu sinyal kimiawi yang disebut sebagai sitokin atau interleukin 1 kepada sel T penolong. Nah, kemudian sel T penolong ini juga akan melepaskan senyawa kimiawi yang disebut sitokin atau interleukin 2 yang akan diterima oleh dirinya sendiri. Jadi, ternyata senyawa kimia tersebut memicu sel T penolong ini untuk berproliferasi atau membelah membentuk klon sel yang sama. Nah, jadi setelah sel T penolong itu berikatan dengan sel penyaji antigen, maka status sel T penolong tersebut sudah teraktivasi. Nah, setelah itu sel T penolong yang sudah teraktivasi ini akan melepaskan suatu sinyal kimiawi juga berupa sitokin yang akan memicu sel B dan juga sel T sitotoksik untuk berproliferasi atau membelah. Nah, jadi nanti sel B akan membelah menjadi sel plasma dan juga sel B memori, sedangkan sel T sitotoksik akan membelah menjadi sel T sitotoksik yang sudah teraktivasi dan juga sel T sitotoksik memori. Nah, di sini sel plasma nanti akan menghasilkan banyak sekali antibodi. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini yang menjadi senjata terpenting dari sistem imun spesifik adalah antibodi dan juga sel T sitotoksik yang teraktivasi. Nah, apabila kita berfokus pada nodus limfa, maka di situ sudah terdapat antibodi dan juga sel T sitotoksik yang teraktivasi. Nah, kemudian antibodi dan juga sel T sitotoksik yang sudah teraktivasi tersebut akan menuju ke daerah yang terinfeksi. Nah, jadi kehadiran antibodi, kemudian sel T sitotoksik yang sudah teraktivasi ini akan membantu menghancurkan seluruh patogen dan juga sel-sel tubuh yang sudah terinfeksi. Ya, jadi di sini kita akan membahas lebih jauh mengenai bagaimana peran sel T sitotoksik yang sudah teraktivasi ini dalam mengeliminasi atau menghancurkan sel tubuh yang sudah terinfeksi oleh virus. Nah, di sini ada sel T sitotoksik yang sudah teraktivasi yang memiliki dua reseptor penting, yaitu reseptor CD8
dan juga reseptor antigen. Nah, kemudian ada dua sel tubuh, yaitu sel tubuh yang normal dan juga sel tubuh yang terinfeksi virus. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap sel tubuh itu memiliki atau menampilkan molekul MHC kelas 1 pada permukaannya. Nah, pada sel tubuh yang terinfeksi virus, ternyata akan tetap mengekspresikan atau menampilkan molekul MHC kelas 1 pada permukaannya. Meskipun di lain kasus ternyata virus-virus yang ada di dalam sel tubuh yang terinfeksi tersebut dapat menghambat munculnya molekul MHC kelas 1 pada permukaan sel tersebut. Nah, kemudian sel T sitotoksik yang sudah teraktivasi ini akan mengecek seluruh sel tubuh yang ada. Nah, jadi di sini reseptor CD8 yang dimiliki oleh sel T sitotoksik teraktivasi akan berikatan dengan molekul MHC kelas 1 yang dimiliki oleh sel tubuh normal. Nah, kemudian reseptor antigen yang dimiliki oleh sel T sitotoksik ini akan mengecek keberadaan fragmen antigen atau potongan terkecil dari patogen yang akan ditampilkan pada molekul MHC kelas 1 ini. Nah, apabila tidak ditemukan adanya fragmen antigen, maka sel T sitotoksik yang teraktivasi ini menganggap bahwa sel tubuh tersebut dalam kondisi normal. Kemudian, sel T sitotoksik tersebut akan beranjak dan mengecek sel tubuh yang lain. Nah, pada kasus ini ternyata reseptor antigen yang dimiliki oleh sel T sitotoksik yang sudah teraktivasi ini mendeteksi keberadaan fragmen antigen yang ditampilkan oleh molekul MHC kelas 1 pada sel tubuh ini. Nah, kemudian setelah itu sel T sitotoksik akan melakukan langkah-langkah untuk menghancurkan sel tubuh tersebut. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah sel T sitotoksik yang teraktivasi ini akan mengeluarkan suatu protein tertentu yang disebut dengan perforin. Jadi perforin ini akan membentuk suatu pori atau lubang pada sel tubuh yang terinfeksi virus. Nah, setelah terbentuk lubang atau pori, kemudian sel T sitotoksik teraktivasi ini akan mengeluarkan suatu enzim yang disebut dengan granzim. Kemudian, enzim tersebut dikirim ke sel tubuh yang sudah terinfeksi virus. Jadi, granzim ini berperan untuk menginduksi atau merangsang apoptosis atau kematian pada sel. Nah, sehingga sel-sel tubuh yang sudah terinfeksi virus tersebut akan hancur dan virus-virus yang berada di dalamnya tidak akan sempat menyebar ke sel tubuh yang lain. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana respon antibodi ini ketika menghadapi berbagai macam patogen. Nah, sekarang kita akan berfokus terlebih dahulu pada bagian kiri. Nah, di sini terdapat banyak sekali antibodi dan juga ada sel tubuh di sini. Dan kemudian terdapat satu virus. Nah, jadi yang akan dijelaskan di sini adalah peristiwa netralisasi. Jadi, netralisasi itu adalah pengikatan antigen seperti virus oleh antibodi yang bertujuan untuk mencegah virus tersebut menginfeksi atau berikatan dengan sel tubuh kita. Nah, yang selanjutnya yaitu peristiwa aglutinasi. Jadi, pada ilustrasi berikut ini terdapat beberapa bakteri dan juga satu jenis antibodi tertentu. Nah, peristiwa aglutinasi ini adalah pengikatan dua antigen atau lebih oleh satu jenis antibodi tertentu. Nah, hal ini akan memudahkan sel fagosit seperti makrofag menghancurkan banyak patogen sekaligus. Nah, peristiwa yang selanjutnya adalah opsonisasi. Nah, jadi pada ilustrasi berikut ini di sini terdapat antibodi dan juga satu bakteri.
Jadi peristiwa opsonisasi ini adalah proses melapisi antigen oleh antibodi sehingga keberadaan patogen ini akan lebih mudah dideteksi dan dihancurkan oleh sel fagosit seperti makrofag.